tahu sedikit banyaknya tentang teknis perawatan bonsai dari mungkin didongkel sampai nanti siap dijual, yaitu Ya, siap. Oke. perawatan, kemudian penataan akar sampai media tanam. Oke, Saya siap. jelaskan monggo, Pak. Jadi, gini Mas, ini salah satu pohon yang habis dipanen, didongkel, bahasa orang sini dongkel. Tadinya di ground Mas. Di ground itu bisa di polybag atau di tanah langsung. Kemudian kita ambil dan kita potong, sudah kita buang akar-akar yang tidak terpakai. Ini pun nanti masih ada pembuangan akar. Nah, habis dari proses kayak gini, ada pemotongan ranting yang tidak terpakai atau dahan yang tidak terpakai, kita nanti disiapkan masuk ke media tanam yaitu pot. Nanti pot itu selera, mau taruh bulat kotak itu bisa Mas, sesuaikan mungkin diameter besarnya pohon sama tadi saya bilang matur tak kasih pot ya, tak ambil contoh pot ya Mas. Bapak, sebagai contoh saja ini satu misal, nah ini Mas, misal kayak gini Mas, nah ini Mas, ini pot siapkan. Nah ini kan masih bisa nanti ada pemotongan akar, siapkan media, nanti tergantung kembali lagi penghobi atau yang punya. Penghobi itu kita mau ditaruh pot. Nah, ini kita masih motong Mas, masih mengurangi. Karena kalau kita besarkan potnya, nggak sesuai dengan kriteria pohon yang ada atau besarnya diameter pohon. Kalau kita potnya besar nanti kurang proporsional, rasanya itu jomplang, nggak proporsional. Media tanamnya pakai apa Pak? Media tanam kita ada 3 unsur Mas di tempat kita. Itu ada sekam bakar. Nah kebetulan nih udah habis, udah masuk ke apa? Karung semua, sama kohi, kotoran hewan dari kambing yang sudah difermentasi. Ini campur, ini nanti dicampur sama tanah berupa dari tanah, ya dari pasir, istilahnya ladu. Kalau orang sini bilangnya tanah ladu Mas. Pencampurannya 1:1. Satu nanti untuk di pot sini Mbak, ada media yang nggak kepake Mbak, ono sisa Mbak. Jadi keunggulannya media tanam dari ladu, sekam bakar sama pupuk kandang itu buat pertumbuhan bonsai itu seperti apa? Satu, pertumbuhan bonsai untuk mempercepat tunas Mas. Kita lebih spek ke organik. Jadi nggak ada yang dari kimia, kita pakai organik. Kalau dari pasir kalinya itu ada keistimewanya nggak Pak buat bonsai? Ladunya adem, posisinya adem ini gini Mas. Nah, udah, ini kan udah Mas. Akarnya kelihatan karena ekspos, termasuk akarnya kelihatan. Kita masukin aja. Jadi kalau di warung bonsai sendiri itu kalau bahan-bahannya budidaya sendiri Pak? Semuanya budidaya sendiri Mas, dari proses setek ya, setek sama cangkok. Terus ada yang dari cangkok, terus ada yang di sistem sambung, okulasi, tempel. Okulasi bisa, bahasanya tempel bisa. Itu. Kalau ini Pak jenis apa dan umurnya sudah berapa tahun Pak? Ini sekitar 2 tahun ini Mas. Ini sancang pohonnya Mas. Iya, sudah 2 tahun. Tapi kembali lagi, tidak bisa buat patokan Mas ya. Tekstur tanah, kondisi tanah, kadang ada yang lebih 2-3 tahun tapi pohonnya masih kecil. Itu ada. Tidak harus, tidak sama Mas. Jadi kalau sudah naik di pot seperti ini, nanti perlakuannya seperti apa Pak? Untuk mungkin harian, bulanan, atau tahunan? Untuk hariannya kan disiram Mas, perawatan disiram, ditaruh ke tempat teduh dulu. Sebelum dia ada tunas yang lebih atau akar keluarnya akar baru, belum berani ke
ke matahari. Ya. Kita taruh di istilahnya di tempat-tempat ya di greenhouse untuk kan istilahnya masih penyesuaian dari ground, pemotongan akar kan ini belum kuat untuk kena sinar matahari. Nanti kalau udah tukul cabang, contohnya ada sih mas, contohnya lah ini mas masuk ke sini nggak apa-apa. Nah ini kan masih sama prosesnya sebenarnya ini dari pengambilan di ground. Nah ini kan masih belum kuat karena masih tumbuh tunas. Cuma untuk pengakaran itu belum kuat, belum sempurna, belum buat ini sama. Ini belum masuk pot. Tadi sama sih proses itu dari ground itu. Ini kalau udah seperti masuk, nah kayak gini mas, ini sudah siap keluar nggak apa-apa. Kalau yang sudah kayak gini, ini sudah menunjukkan ada kehidupan. Ini udah siap dikawati. Nah, ini jadinya nanti seperti ini. Ini udah siap untuk persiapan akar ranting udah siap dikeluarkan, tidak apa-apa terkena sinar matahari. Ini udah kuat. Kalau itu belum bisa tarik, akarnya bisa lepas semua. Nah, ini juga sudah siap, yang sudah ada kawatnya siap. Bahkan mungkin untuk dijual pun sudah siap. Kadang kan pembeli ada yang minta bahan setengah jadi. Bahan jadi, kalau untuk ke bahan jadi masih jauh mas, jauh banget untuk tahunan Pak? Ya 2 tahunan sampai 3 tahun untuk jadi ke arah jadi. Nah terus kita ekstra hati-hati jangan bangga dulu mas. Nun sewu, kita kayak gini jangan bangga dulu kalau pohon ini hidup, karena nun sewu tunasnya tumbuh bisa saja dia berasal dari sisa-sisa kambium. Karena akar belum bisa nyari makan, tapi dia dari sisa-sisa kambium. Istilahnya semi. Ya, seminya itu belum tentu dari memang proses hidup. Dia cuma masih ambil makanan di batang. Nah, makanya kan harus tahu dulu akarnya sudah jadi belum. Salah satu testernya tadi kita angkat. Kalau dia udah kuat, udah kenceng, oke, enggak masalah. Kayak gitu. Lah, itu pun untuk pohon-pohon tertentu, Mas. Pohon sancang kayak gitu masih bisa makan kambium, tapi untuk jenis kayak serut beda lagi. Cuma memang serut perlakuannya beda dengan sancang. Sancang itu model tadi, ini kan yang cangkok mas ya. Nah ini model yang setek, ambil potong-potong langsung tanam, ambil potong-potong. Tadi yang proses itu loh, itu yang kita punya bahan 1 meter, kita potongnya kecil-kecil. Nah ini kita nunggu mas, ini kan udah tumbuh. Ini mungkin bersamaan dengan tumbuhnya akar. Kalau ini dari stek mas, pemotongan. Kita kalau jual per kilo. Ya, nah segini non sewu tak kasih contoh. Tadinya kayak gini mas, bahan nggak kepakai. Kita potong tergantung sesuai keinginan kita, mau 5 cm, kita mau bikin 5 cm, 10 cm. Nah, jadinya ini yang sudah kita potong. Ini sudah tumbuh, ada sebagian harus penyiraman tiap hari. Ada proses sebelum ditanam juga ada proses direndam pakai B1 dulu. B1 untuk mempercepat pertumbuhan akar, mempercepat pertumbuhan akar. Tadi untuk perawatan hariannya kan disiram rutin. Ya otomatis siram ini tidak boleh telat mas, karena ada tunas-tunas yang baru yang perlu ini walaupun sudah ada tunas baru mas, ini cuma belum ada akar baru. Ini membuktikan bahwa dia makan tumbuh dari kambium. Kalau untuk pemupukan gimana Pak? Untuk sementara kalau kondisi kayak gini kita belum berani pakai pupuk apapun. Cukup sudah pakai media kotoran hewan sama sekam yang dibakar sama tanah ladu, kita cukup dalam jangka waktu 2 sampai 3 bulan, bahkan sampai setengah tahun kita belum menggunakan pupuk. Paling kalau kayak penyusutan volume tanah bisa kita tambah lagi. Penyusutan kan bisa dari penyiraman atau ini loh mas,
dari sekam menyusut, kita tambah lagi mas. Kita jarang pakai pupuk-pupuk yang sudah jadi beli di toko, kecuali yang sudah berbentuk, sudah siap tampil, kita pakai pupuk. Biar hijau gitu. Ya betul, betul, gitu aja. Sementara itu, ini pun nanti masih ada proses lama ini mas, ini masih lama, 2 tahun baru bisa dijual. Dari pemanenan langsung sudah pengawatan untuk gerak dasar dan langsung dikeluarkan biar cepat pertumbuhannya los. Prosesnya kan dari di ground di polybag kayak gini, ini yang kayak tadi, cuma kan yang tadi cukup besar, ini udah dipotong, kalau udah gede potong. Dari sini mas sama, itu satu sancang sama itu. Prosesnya sama dari proses cangkok, pengambilan dari pencangkokan kayak gini, terus kita tanam di sini yang prospek. Ini banyak mas, contohnya. Ini yang tadi saya bilang jenengan setak nggak kepakai, kita potong untuk dari hasil stek. Ini kayak gini, manggo tadi yang sudah dipromosikan, jumlahnya banyak mas. Was, belum hitung saya. Nah ini loh, ini satu jenis sancang semua. Di belakang jenengan jenis sansimbur. Ini kan karena ininya stangnya belum jadi, masih di ground. Ini masih kecil, nunggu besar. Nah ini jenis yang berbeda. Nah, ini sancang semua, sama anting putri. Berarti siap dipanen sekitar 2 sampai 3 tahun gitu Pak? Kalau enggak panen, enggak mas, enggak sampai itu, paling 5 bulan. Ya, tergantung keadaan. Nah, ini kan udah besar ini mas. Nunggu 1 bulan lagi, ini pembesarannya udah agak, nanti kita potong, panen masuk. Kalau kita yang spek-spek kecil juga ada. Kalau untuk proses jadi 2 sampai 3 tahun, itu pun belum maksimal. Kalau untuk sancang cepat sih mas, berbeda dengan kayak serut sansimbur itu berhasil 5 tahunan. Berarti untuk stok jenis tanaman ada berapa jenis Pak? Waduh, Kira-kira kira-kira banyak mas. Yo ratusan, ya ratusan mas. Jumlahnya pun banyak. Sancang banyak, anting putri hampir ini belakang anting putri semua sana mas. Anting putri semua di sana. Anting putri, sancang, sansimbur, lohansung, ini lohansung. Stok banyak ratusan, mungkin sampai 500-an lebih. Jadi kalau untuk pembeli yang pengen bolang sendiri, cari bahan sendiri, Siap, bebas Pak? Di sini? bebas, monggo. Bisa pilih, bebas. Nanti kan bisa dipandu sama ada karyawan, bisa dipandu untuk memilih, bisa. Sama nggak ada istilah pemula atau senior mas ya dalam bonsai. Kita belajar bareng, tapi untuk semangat saja. Jangan pernah untuk takut memotong ranting mas. Ya, dan jangan pernah menyesal pohon bonsai itu mati. Karena minimal kita dapat kayunya dan dapat potnya. Semangat untuk pebonsai.